Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur di dalam hidup kami yang singkat, dalam hidup kami yang penuh dengan keterbatasan. Firman-Mu ya Tuhan menuntun kehidupan kami. Firman-Mu yang memberikan kami hidup, Firman-Mu yang menyertai kami sepanjang jalan. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini kiranya Engkau menyiapkan hati pikiran kami, Roh Kudus menuntun kami supaya kami boleh sungguh-sungguh fokus hanya untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tolong kami ya Tuhan supaya kami boleh menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk menjadi terang Tuhan, saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Segala kemuliaan sungguh hanya bagi nama Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Saudara, senang sekali bisa berkumpul pada pagi hari ini. Nah, kita akan masuk ke dalam pasal yang ketujuh dari perenungan surat Ibrani. Saudara, surat Ibrani itu hanya 13 pasal gitu. Jadi kalau kita sudah di pasal yang ketujuh, berarti kita sudah separuh jalan. Saudara, perenungan kita itu sudah bergulir panjang. Nah, berharap bahwa pemahaman kita mengenai siapa Yesus yang kita sembah itu juga bisa semakin dalam dan semakin kuat. Saudara, 2 minggu yang lalu dalam pembahasan mengenai kemurtadan. Nah, ini ada satu hal yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani. Jadi kan dia sebenarnya sedang menjelaskan mengenai Yesus sang imam, begitu. Dia lagi jelaskan itu, terus karena dia melihat bahwa di dalam jemaat itu ada masalah ini, masalah lamban mendengar yang ternyata itu adalah masalah hati, sampai akhirnya orang itu berpikir, saya bisa murtad atau tidak, kenapa ada yang murtad. Nah, akhirnya dia harus berhenti dulu menjelaskan terkait siapa Yesus sang imam besar itu. Nah, setelah dia menjelaskan itu, terus minggu lalu juga kita sudah baca penjelasan terkait dengan bahwa karena Yesus adalah imam besar maka kita punya pengharapan. Nah, akhirnya dia lanjut. Dia lanjut dengan teks yang akan kita bahas. Nah, jadi kembali dengan satu pemaparan penting bahwa Yesus Kristus itu adalah imam besar. Nah, saudara, kalau saudara itu bertanya-tanya begini, memangnya kenapa kalau kita itu memahami bahwa Yesus adalah imam besar? Gitu. Bagaimana hal itu bisa memberikan pengaruh di dalam kehidupan saya sehari-hari? Saya yang berdagang, saya yang menempuh kuliah, saya yang studi, apa begitu pengaruhnya bagi saya? Nah, kalau saudara bertanya seperti itu, kiranya Roh Kudus itu membukakan hati kita untuk melihat betapa indahnya mengenal Tuhan Yesus Kristus yang adalah imam besar agung yang memimpin hidup kita. Saudara, perenungan kita hari ini itu dari Ibrani 7:1 sampai 28. Saudara, saya tidak membaca semuanya, tetapi berharap saudara bisa baca itu kembali di rumah. Ibrani 7:1 sampai 28. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Perhatikanlah betapa agungnya orang itu, yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Menurut hukum Taurat, keturunan Lewi yang menerima jabatan imamlah yang mendapat tugas untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia yang justru memiliki janji itu. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Di satu pihak manusia-manusia fanalah yang menerima persepuluhan, sedangkan di pihak lain yang menerima persepuluhan adalah dia. Nah, saudara, ini sudah berubah ini kepada Yesus Kristus yang tentang dirinya diberi kesaksian bahwa dia hidup. Lanjut di ayat 21. Tetapi yang satu ini dengan sumpah karena dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkaulah imam untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus telah menjadi jaminan dari suatu perjanjian yang lebih baik.
Dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjadi imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus, itu sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ia tidak seperti imam-imam besar itu yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa-dosa umat. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan sesudah hukum Taurat menetapkan anak yang telah dijadikan sempurna sampai selama-lamanya. Saudara, kenapa kita baca ini agak panjang? Karena teks ini tidak sering kita baca, gitu. Padahal kita butuh gambaran yang cukup jelas untuk memahami apa maksud bagian ini. Nah, saudara, kurang lebih kalau saya jelaskan di awal, maka dia munculnya seperti ini. Nah, kalau saudara suka lihat ikan begitu ya, suka hewan bawah laut, maka kurang lebih kita tahu bahwa ikan-ikan kalau dia makin dalam makin besar. Itu. Biasanya kita tahu tuh yang misalnya seperti ini. Ini adalah ikan paus pembunuh ceritanya, namanya tuh begitu, paus pembunuh. Dia besar sekali. Nah, kalau dia dikalikan dengan ikan koi itu jauhnya beda sekali. Itu ikan koi itu cuma 30 cm, ini bisa sampai 5 meter. Nah, tapi sebesar-besarnya si ikan orca ternyata masih lebih besar lagi si paus biru yang di bawahnya itu. Nah, jadi setelah yang kecil ada yang besar, lalu ada lagi yang lebih besar, lalu ada yang paling besar. Nah, misalnya begini lagi, kalau di Indonesia, nih misalnya kita tinggal di perumahan begitu, terus kita bersama-sama dengan teman-teman di tetangga kita begitu ya, terus kita dipimpin oleh Pak RT. Di atas Pak RT itu nanti ada lurah, terus nanti ada wali kota, itu wali kota Makassar, nah nanti kemudian ada gubernur yang memimpin provinsi, lalu kemudian sampai ke presiden, gitu. Dia memimpin Indonesia. Nah, kurang lebih sebenarnya itu yang sedang dijelaskan di dalam teks ini. Jadi ada yang posisinya di bawah, lalu ada yang lebih tinggi, lalu nanti ada yang paling tinggi. Nah, saudara, bacaan kita itu sekali lagi perlu dimengerti bahwa para penerima surat itu sangat familiar dengan perjanjian lama. Gitu, dengan tradisi Yahudi. Jadi seumur hidup mereka tuh ingat sekali, Abraham tuh adalah bapak leluhur saya. Gitu, saya ini orang Israel, lalu bapak leluhur saya ini adalah Abraham. Satu sosok yang penting. Kenapa? Karena Abraham itu menerima janji langsung dari Allah Yahweh. Nah, lalu kemudian Abraham itu ada Ishak anaknya, lalu kemudian Yakub cucunya. Nah, lalu kemudian dari Yakub 12 suku. Itu. Terdiri dari 12 suku. Nah, untuk beribadah mereka itu punya yang lebih tinggi. Jadi ada misalnya suku Lewi gitu. Suku Lewi inilah yang boleh memimpin ibadah gitu. Orang bisa datang kepada Allah melalui pelayanan suku Lewi. Nah, nanti dari suku Lewi itu kemudian ada lagi yang lebih tinggi, yaitu sosok imam. Nah, jadi mereka itu sangat paham bahwa orang-orang tertentu itu punya posisi-posisi tertentu juga. Yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Nah, kalau diurutkan tuh seperti ini ya, orang Israel, suku Lewi, imam. Nah, lalu tadi di teks yang kita baca ada lagi nama lain. Abraham, Melkisedek, Yesus Kristus. Nah, hal inilah yang akan kita bahas dalam teks kita. Jadi, saudara, ternyata orang yang dipikirnya itu tinggi posisinya, ternyata masih ada lagi yang lebih tinggi. Nah, dalam pembacaan kita itu kan tadi ada nama Melkisedek. Saudara, siapa tuh Melkisedek? Dia tidak sangat terkenal seperti Abraham, tapi siapa dia sampai dia disandingkan dengan kehadiran Tuhan Yesus? Saudara, ini penjelasan singkat terkait Melkisedek. Dia itu pernah disebut di Kejadian 14 itu, waktu Abraham mengalahkan raja-raja. Jadi Melkisedek itu bahkan keluar waktu Abraham itu menang, kemudian dia memberkati Abraham. Nah, konsep ini penting untuk dibahas.
Karena penulis itu mau menyampaikan kepada penerima surat bahwa Abraham nih yang kamu pikir tinggi posisinya, yang kaya, yang dekat dengan Allah, yang bisa melayani Allah, punya keturunan yang baik, itu pun ternyata masih ada yang posisinya lebih tinggi, yaitu Melkisedek. Nah, dari segi arti nama, Melkisedek itu artinya raja kebenaran, bahkan juga disebut raja damai sejahtera. Nah, saudara, menariknya adalah Melkisedek itu dicatat sebagai seorang imam dari Allah yang maha tinggi. Itu. Jadi Melkisedek adalah raja dan imam. Nah, itu sedikit penggambaran terkait dengan Melkisedek. Nah, saudara, sekarang kita akan lihat perbandingan antara Abraham dan Melkisedek. Saudara, kita kenal Abraham. Itu paling tidak kita tahu siapa Abraham. Dia hidup bergaul dengan Allah sepanjang hidupnya. Bahkan Allah itu mengikat perjanjian dengan Abraham. Dari Abraham nanti dia akan menerima berkat, lalu kemudian akan ada keturunan-keturunan yang boleh datang melayani Allah. Dan itu berarti suku Lewi. Gitu. Nah, saudara, suku Lewi ini boleh melayani Allah. Gitu. Nah, dari suku Lewi bahkan itu akan dipilih para imam. Nah, menariknya konsep ini adalah mereka itu secara bergantian melayani Allah. Jadi misalnya saya papanya, terus saya melayani Allah. Nah, nanti kemudian anak saya itu juga akan melayani Allah. Tapi ya laki-laki saja begitu ya. Jadi secara turun-temurun, secara bergantian itu melayani Allah. Jadi orang Lewi bisa melayani Allah karena mereka keturunan Abraham. Nah, namun Melkisedek itu justru dijelaskan sebagai pribadi yang tidak berbapak, tidak beribu, juga tidak bersilsilah. Artinya, posisi dia sebagai imam besar yang diberikan Allah kepada dia itu betul-betul atas penentuan Allah sendiri, bukan karena dia mendapatkannya dari hasil turunan. Itu. Nah, bahkan di ayat 3 yang tadi kita baca itu Melkisedek itu dibuat seperti Allah. Apanya yang seperti Allah? Dalam artian tuh begini, istilah anak Allah itu kan bukan berarti bahwa ada Allah tuh ada ibunya, ada bapaknya begitu, bukan. Tetapi bahwa Allah itu kekal. Nah, jadi pangkat si Melkisedek itu dia dapatkan bukan karena keturunan, melainkan karena pemberian Allah. Nah, saudara, dari sini akhirnya kita melihat posisi Melkisedek itu memang lebih tinggi daripada Abraham. Nah, saudara, di dalam perbandingan yang kedua itu dijelaskan bahwa suku Lewi menerima persembahan persepuluhan dari orang Israel. Jadi posisinya kan orang Israel, terus kemudian di atasnya itu suku Lewi, makanya dia berikan persembahan persepuluhan. Tetapi kemudian posisi Melkisedek itu justru jauh lagi lebih tinggi karena justru dia mendapatkan persepuluhan dari Abraham. Gitu. Nah, jadi belum lagi dengan fakta bahwa Abraham menerima berkat dari Melkisedek. Nah, ini semua adalah pemaparan bahwa posisi Melkisedek itu jauh lebih tinggi daripada Abraham. Saudara, apa yang mau dijelaskan dari perbandingan ini? Paling tidak ada satu fakta yang penting. Dari kehadiran Melkisedek dapat dilihat bahwa orang Lewi yang adalah keturunan Abraham sekalipun itu tidak akan pernah menjadi sempurna ketika dia menjabat sebagai imam. Dia tidak akan pernah menjadi sempurna ketika dia menjabat sebagai imam karena ternyata di atas dia masih ada lagi yang lebih tinggi. Nah, artinya para imam yang berasal dari keturunan Lewi itu tidak bisa menjadi imam yang sempurna, yang sejati. Nah, jadi kita perlu melihat, oh ternyata perlu ada yang sejati, yang jauh-jauh lebih tinggi. Nah, siapa itu, saudara? Jelas Yesus sang imam besar sejati. Saudara, di dalam ketidaksempurnaan suku Lewi untuk memikul tanggung jawab sebagai imam, Allah menganugerahkan Tuhan Yesus sebagai imam besar kita. Saudara, dari segi keturunan biologis, Tuhan Yesus itu adalah keturunan suku Yehuda. Itu yang bisa menjadi imam kan harusnya hanya suku Lewi. Tapi Tuhan Yesus itu dari suku Yehuda. Tidak ada satupun imam dari keturunan Yehuda, yang ada tuh hanya raja. Nah, namun kepada diri Yesus, Yesus dianugerahi jabatan imam sesuai dengan aturan Melkisedek. Itu ya kalau Bapak Ibu baca teksnya, aturan Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek, seperti yang ditulis di Mazmur. Saudara, apa artinya ayat ini?
Artinya adalah bahwa jabatan Tuhan Yesus sebagai imam itu bukan diperoleh karena turunan gitu. Bukan karena papanya imam lalu kemudian dia imam, bukan. Tapi diberikan dari Allah kepada dia. Dan itu berlaku selama-lamanya. Nah saudara, bagian ini mau mendidik para pembaca dan juga kita bahwa Yesus itu adalah imam yang posisinya itu kekal dan dia adalah imam yang sempurna. Saudara, sebagai imam yang sempurna, dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Itu clear sekali di ayat 25. Nah, teks kita hari ini itu sebenarnya spesial sekali, gitu. Sangat lengkap untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa sih Yesus itu dan apa yang bisa dia lakukan. Saudara, kalau ditanya siapa itu Yesus, paling tidak kita bisa lagi menjawab bahwa Yesus itu adalah imam besar yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Bagaimana cara Yesus melakukannya? Yaitu dengan cara menyelamatkan kita. Saudara, jurang yang tidak terseberangi karena dosa itu menemukan titik temu di dalam diri Yesus Kristus. Imam ini bukan hanya membakar kurban untuk penghapusan dosa umat, setiap hari bakar korban, nanti ada beberapa waktu sekali. Bukan lagi saudara. Imam ini menyelamatkan manusia dengan sempurna oleh karena dia mengorbankan dirinya sendiri. Satu kali untuk selamanya dan itu cukup. Saudara, hari ini Allah dengan hikmat yang begitu ajaib itu membukakan mata kita dan hati kita untuk melihat satu pemahaman yang jauh-jauh lebih mendalam. Saudara, Tuhan Yesus mampu menyelamatkan kita karena ia adalah imam besar. Dan bukan cuma imam besar sembarangan, dia imam besar yang sejati. Dia bukan hanya bawa persembahan tahunan, melainkan dirinya sendiri. Saudara, tadi di lagu pertama kita bisa menyanyikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja. Tapi jangan lupa bahwa dia bukan sembarang raja. Dia adalah raja yang mengorbankan dirinya sendiri bagi kita. Itu saudara yang Yesus buat bagi kita. Sebagai persembahan yang sempurna, dia tidak bercacat di hadapan Allah. Maka saudara, berita ini, kenapa ini disampaikan kepada kita? Yaitu supaya kita itu bisa menjalani satu hidup yang penuh dengan ucapan syukur dan kelegaan selama kita ada di hadapan Allah. Selama kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara, betapa kita bersyukur karena di dalam proses ini kita tidak ada bagian sama sekali. Tidak ada hal yang perlu kita lakukan. Saudara, Yesus Kristus itu sudah mengerjakannya dengan sempurna dan kemudian dia menganugerahkannya kepada kita. Hebat sekali saudara. Betapa luar biasa kita punya Tuhan seperti itu. Saudara, 2000 tahun yang lalu surat Ibrani itu membongkar pikiran penerima surat yang hanya tahu bahwa posisi paling tinggi ya Abraham. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa Yesus itu paling tinggi, posisi yang paling tinggi, dia imam besar yang sejati. Dan saudara, berita yang sama itu juga hari ini disampaikan kepada kita. Yesus adalah raja yang memerintah atas hidup kita dan dia juga adalah imam yang sanggup menyelamatkan kita melalui pengorbanannya. Saudara, berita ini seharusnya memberikan kita satu kelegaan yang amat besar. Saudara, kita lega karena persembahan diri Kristus sempurna di hadapan Allah. Maka selama hidup kita tidak perlu lagi membawa persembahan untuk memohon supaya dosa kita diampuni. Kita tidak lagi bawa persembahan supaya Tuhan itu mengampuni kita atas dosa yang kita lakukan. Sebaliknya saudara, persembahan yang kita bawa sekarang itu adalah wujud ucapan syukur kita kepada Allah. Dengan hati yang limpah dengan syukur kita datang, Tuhan ini persembahanku. Tuhan terima kasih. Tuhan melakukan hal yang tidak bisa pernah saya lakukan sendiri. Dan itu Tuhan berikan bagi saya. Saudara, darah Kristus yang tercurah dan tubuhnya yang terkoyak itu memberikan kita keselamatan dan akses penuh untuk terhubung kepada Allah selama-lamanya. Saudara, inilah dasar pengharapan kita sebagai orang percaya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara, sayang 1000 sayang. Kita ada di tengah-tengah zaman di mana tidak banyak orang yang tertarik dengan konsep keselamatan.
Tidak banyak orang yang menaruh perhatian kepada keselamatan. Jadi begini saudara, artinya orang itu tidak peduli jika karena dosa mereka kemudian itu terpisah selama-lamanya dari Allah. Coba lihat saudara orang-orang di sekeliling gitu. Apa yang dilakukan setiap hari? Apa yang dicari? Bukankah apa yang kita cari, apa yang kita perjuangkan kan itu menunjukkan apa yang kita pikir paling penting gitu. Berapa banyak orang itu yang berpikir bahwa saya ini perlu selamat karena saya orang berdosa? Tidak banyak saudara. Gitu. Betapa mengerikan kondisi ini karena berarti kita ada di dalam dosa dan itu sangat-sangat kritis dan berbahaya. Keterpisahan dengan Allah itu kan sangat-sangat mengerikan. Saudara, saya tidak bermaksud untuk membawa pikiran kita bahwa kita butuh Tuhan itu hanya karena kita mau selamat gitu. Saya butuh selamat jadi saya butuh Tuhan, bukan saudara. Tapi saya berharap kita bisa sama-sama melihat bahwa ternyata ada hal yang seolah-olah menghalangi. Kenapa nih? Tuhan sudah bilang, aku ini adalah imam besar, aku datang menyelamatkan engkau, tetapi kenapa orang itu tidak menaruh perhatian ke sana? Seolah-olah ada yang menghalangi orang lain itu untuk melihat betapa hebatnya Tuhan Yesus. Saudara, apa sebenarnya masalah yang terjadi? Nah, ini betul-betul real, baru sekali saya alami. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya bertemu dengan beberapa saudara saya, begitu ya. Kami keluarga makan malam bersama. Nah, di dalamnya itu kami banyak bercerita mengenai hal-hal yang sudah kami lewati. Beberapa kan sudah selesai kuliah, terus kerja. Nah, lalu kemudian kami berbincang-bincang gitu. Nah, di dalam perbincangan kami itu tiba-tiba ada yang berkata begini, iya saya ini sekarang agnostik. Saya agnostik. Nih anggota keluarga, jadi saya juga agak kaget begitu ya. Saya agnostik. Saudara, agnostik itu kan pandangan bahwa Tuhan ada atau tidak itu tidak dapat diketahui gitu. Ada enggak sih begitu? Atau paling tidak di dalam case ini mungkin berkata begini, memangnya kenapa kalau ada Tuhan? Apa begitu dampaknya bagi saya? Saudara, dalam lanjutan percakapan itu kemudian akhirnya mereka sendiri yang berkata begini, sangat sulit untuk percaya kepada Tuhan kalau saya ini harus melihat orang Kristen. Waduh, itu lebih kaget lagi begitu waktu saya dengar. Kenapa? Karena akhirnya mereka bilang begini, kita ini tidak bisa lihat teladan dari orang-orang percaya. Misalnya begini, di gereja itu akhirnya menemukan kepalsuan, kemunafikan, kecurangan, politik gereja yang kotor dan lain sebagainya. Itu yang saya dengar hari itu dari percakapan kami. Saudara, malam itu saya pulang dengan satu kegelisahan yang besar. Kita itu tahu Yesus itu adalah Tuhan. Kita percaya hal itu. Tetapi malam itu saya sadar bahwa seringkali hidup sebagai orang Kristen itu tidak ada bedanya dengan orang yang belum mendengarkan berita Injil gitu. Sampai akhirnya sulit untuk orang lain bisa melihat betapa indah kalau kita punya Tuhan di dalam hidup ini. Wah, saudara, itu mengerikan sekali begitu. Dan kalau kita jujur, kita yang katanya menaruh harap pada Kristus yang sudah menyelamatkan kita dan seluruh dunia ini juga tidak sungguh-sungguh menghidupi kondisi ini. Coba perhatikan saudara, dalam kita bercakap-cakap dengan orang lain, waktu kita kumpul keluarga, kumpul dengan teman-teman, kumpul dengan anak misalnya, apakah ada perbedaan yang nyata antara kita dan orang yang belum mengenal Tuhan? Adakah di dalam percakapan itu kita membangun orang lain? Apakah di dalam percakapan kita itu membuat orang lain bisa menyadari, iya Dik, betul Dik, ada Tuhan nih. Tuhan hebatnya Dik, bagusnya itu kalau ikut Tuhan Yesus. Gitu. Atau justru kata-kata kita itu pedas kepada orang lain. Nah, sampai akhirnya orang itu bukannya semangat, justru jatuh semangatnya. Mereka malah bingung, yang mana bagusnya hidup menjadi orang Kristen? Atau misalnya waktu kita menempuh studi, waktu kita bekerja, betulkah nilai seperti integritas itu betul-betul kita hargai gitu? Karena satu kesadaran bahwa kepada orang yang berdosa, yang tidak punya integritas, Tuhan tuh mati berkorban diri dan dia menyelamatkan saya. Itu. Atau justru kitalah orang yang paling mudah berlaku curang demi kepentingan kita sendiri. Atau saudara, waktu hidup kita sulit dan kita berbeban berat, apakah kita datang kepada Tuhan yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Atau dengan mudah kita berlari kepada ramalan, minuman keras, rokok, komunitas palsu, hedonisme, dan lain sebagainya.
Atau saudara, adakah kita itu menjadi orang percaya yang paling pertama membuka tangan waktu ada orang yang jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian dia mengakuinya dan kemudian kita berkata, kamu diterima di hadapan Allah. Kepadamu yang berdosa Tuhan tuh mengampuni kamu. Atau justru kita jadi orang yang paling pertama melemparkan batu kepada orang lain karena kita melihat dosa orang itu sangat-sangat menjijikkan. Saudara, kalau kita hidup seperti ini, kalau hidup kita kacau seperti ini, mana ada orang yang bisa melihat keselamatan yang Kristus berikan itu begitu berharga. Saudara, mana ada orang yang bisa melihat betapa penting mengenal Yesus Kristus yang adalah imam besar. Kalau kita saja itu menerima, kalau kita saja yang sudah menerimanya itu hidup serampangan. Saudara, mana ada saudara? Atau kalau ditanya bagaimana dengan kehidupan doa kita? Saudara, kita kan kalau ngomong doa itu kayak sesuatu yang aduh kenapa sih diulang-ulang. Tapi bagaimana dengan hidup doa kita? Saudara, apakah kita itu cherishing atau menghargai waktu doa tersebut? Saudara, doa itu kompleks. Dalam artian itu begini, ada doa yang kita lakukan secara pribadi. Gitu, ya kan? Bapak Ibu misalnya kalau bangun pagi lalu Bapak Ibu berdoa, itu doa secara pribadi. Di kamar misalnya, di rumah. Tidak ada yang lihat, itu doa pribadi. Atau doa komunal seperti tadi, kita doa syafaat atau nanti doa di persekutuan doa Rabu. Itu doa syafaat. Nah, tapi jangan lupa saudara, bahwa doa itu bukan hanya di waktu-waktu tertentu itu saja. Doa itu lagi mau berkata terkait dengan hidup sebagai orang percaya yang selalu connect, selalu terhubung dengan Allah. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan sepanjang hidup kita, itu tuh doa. Connect kepada Allah. Saudara, kalau kita mau jujur, sangat mudah dan banyak kali kita take it for granted. Kita sembarangan, kita tidak peduli. Kita banyak belajar, kita banyak dengar tentang doa, tetapi tetap saja kondisi kita itu tidak menghargai waktu doa. Dan apa saudara? Kita tetap berkata, saya sibuk, saya tidak tahu harus doa apa. Atau bahkan saya tidak dapat apa-apa karena Tuhan tidak menjawab doa saya. Saudara, betapa mengerikannya hidup seperti itu. Padahal saudara, di dalam dan melalui doa itu kita memahami karena Kristus sang imam besar itu berkorban tubuh dan darah, maka kita itu bisa punya koneksi dengan Allah. Kita bisa berdoa kepada Allah karena Yesus sang imam besar yang sejati. Karena Tuhan Yesus maka kita tidak lagi mendapatkan penghukuman. Karena Dia adalah imam besar, kita bisa terhubung dengan Allah. Saudara, bahkan kalaupun kita lemah, kita jatuh di dalam dosa, Tuhan kasihani saya. Kita tuh tahu kita bisa datang kepada Allah. Dia tidak akan hakimi, Dia tidak akan permalukan, Dia akan tetap sayang. Dia sudah ampuni dan bahkan Dia punya kekuatan untuk memulihkan hidup kita. Saudara, itu doa saudara. Dan itu hanya bisa terjadi karena Yesus sang imam besar. Indah kan saudara? Betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Betapa indahnya hidup karena kita tahu kita punya Yesus Kristus sang imam besar. Saudara, saya akan menutup perenungan kita pada pagi hari ini dengan satu lagu yang diciptakan oleh satu band Kristen dari Australia yang menciptakan lagu-lagu hymn modern. Nah, ada satu lagu judulnya itu Christ is mine forevermore. Yesus Kristus itu adalah bagianku, milikku selama-lamanya. Saudara, lagu ini punya melodi yang indah sekali dan tentunya lirik yang sangat baik. Saudara, kita akan dengar lagu ini ya. Rejoice now, oh my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. And mine are keys to Zion City, where beside the King I walk. For there my heart has found its treasure. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore.
Saudara, lagu ini berkata seperti ini, bersukacitalah hai jiwaku. Bersyukurlah hai jiwaku karena kasih Tuhan itu adalah bagian kita. Kenapa kita bersukacita? Karena Kristus itu adalah bagian kita selama-lamanya. Bahkan dikatakan bahwa akan ada waktu di mana kita akan berjalan bersamping-sampingan bersama-sama dengan Allah, dengan Raja kita, dan Yesus itu adalah bagian kita selama-lamanya. Tidak ada yang bisa ambil, tidak ada yang bisa curi. Saudara, mungkinkah pujian seperti ini itu dinaikkan oleh orang-orang yang tidak pantas seperti kita? Mungkinkah orang berdosa yang menjijikkan seperti kita itu bisa berjalan bersebelah-sebelahan dengan Raja segala raja? Saudara, jawabannya adalah tidak mungkin. Tapi itulah yang Yesus anugerahkan kepada kita. Karena dia adalah the true king of righteousness. Dia raja kebenaran yang sejati. Dia imam besar yang sejati. Tidak ada yang setara dengan dia. Orang Lewi lewat, Abraham lewat, Melkisedek lewat. Hanya Yesus, anak Allah sajalah yang punya jabatan raja dan imam sejati. Dan dia memimpin hidup kita dengan sempurna. Saudara, mengapa setiap kali kita datang ke gereja, kita melihat salib yang sebesar ini? Kenapa, saudara? Kenapa ada salib yang sebesar ini di dalam gedung gereja? Saudara, tujuannya dipasang adalah supaya kita ingat, kalau kita bisa datang ke rumah yang adalah kepunyaan Allah ini, kalau kita diundang untuk bisa memuji Tuhan, maka itu semua semata-mata karena Kristus, tidak ada yang lain. Salib ini menandakan apa arti hidup sebagai orang Kristen. Saudara, kita hidup di dunia dengan fokus, saya hidup hanya karena Allah dan bagi Allah. Saudara, mari kita terus menerus merenungkan betapa ajaib hidup yang Tuhan sudah berikan di dalam kematian dan kebangkitannya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa kami berterima kasih Engkau adalah imam besar kami yang sejati. Dosa kami yang menyebabkan keterpisahan, hidup kami yang penuh dengan cacat celah, kami yang tidak berharga ini dikasihi, diterima oleh Allah. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Hari ini kalau kami bisa beribadah, hari ini kalau kami boleh hidup dengan pengharapan akan satu hari nanti kami bisa berjumpa dengan Engkau, bahkan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Tuhan, tolong meneraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya hari lepas hari kami tidak gagal fokus. Kami terus memandang kepada Tuhan. Hidup kami ini ada karena Engkau dan hanya bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi kesusahan kami pada hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang sempurna memimpin kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.